bagi setiap siswa-siswi yang ada di kelas 8 hari ini. Pelajaran kita hari ini kita akan belajar bersama-sama pendidikan agama Kristen. Nah, tapi hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Hari ini pelajaran pendidikan agama Kristen bersama dengan saya boleh dipanggil Kak Kristoham Laudea Sarjana Teologia, dan bisa disingkat atau panggilan akrab bisa dipanggil Kak Kristo. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan melalui pelajaran pendidikan agama Kristen. Tapi sebelum itu, mari sama-sama saya ajak kita satu dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan saat ini Tuhan, karena seizin Tuhan, kami juga dapat berkumpul melalui media online yang ada Tuhan. Kami bersama-sama untuk belajar pendidikan agama Kristen. Berkati setiap kami semua, mulai dari hamba-Mu guru Kristen yang mengajar saat ini, dan juga anak-anak di rumah mereka masing-masing. Berikan kesehatan kekuatan agar mengerti setiap pelajaran yang akan kami pelajari saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulaikan pembelajaran kami pada saat ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya mengajak setiap siswa-siswi yang ada, kalau kita mempunyai buku paket pendidikan agama Kristen, hari ini kita akan belajar dalam halamannya yang ke-78 sampai dengan halamannya yang ke-84 dari bab 10 dan juga bab 11. Nah, namun sebelum itu kita akan bersama-sama melihat Alkitab kita. Kita akan baca Alkitab kita pada saat ini. Sebelum kita mulai dalam pembelajaran kita, saya mengajak kita untuk mari kita membuka Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37. Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-26. Ya, saya akan membacakan bagi setiap siswa-siswi yang ada. Demikian firman Tuhan dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-26. Dikatakan begini: Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Puji Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan ya bersama-sama anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan dari ayat Alkitab yang sudah kita bacakan. Ya, saat ini kita akan melihat bahwa janji Tuhan, ya, bahwa setiap orang yang percaya itu ada janji Tuhan. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, ada hidup yang berkelimpahan. Nah, hidup berkelimpahan. Sekarang Kak Kristo mau tanya, ya, Kak Kristo mau tanya kepada setiap anak-anak yang ada, sudahkah kita hidup dalam berkelimpahan saat ini? Coba. Oh iya, oke. Jawab dalam hati kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, sudahkah hidup kita hidup dalam hidup yang berkelimpahan? Amin. Betul, ya. Berkelimpahan itu bukan saja mengenai berapa harta yang kita miliki. Hidup berkelimpahan itu bukan hanya bagaimana kita menilai dari berapa mobil yang kita miliki. Tahukah kita bahwa hidup berkelimpahan itu ketika kita mencintai Yesus dengan hati kita, ketika kita berkata bahwa Tuhan, Engkau adalah juru selamatku. Ketika kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik,
kita berarti sudah ada dalam hidup yang berkelimpahan. Hidup berkelimpahan seperti apa yang dimaksudkan? Nah, ini dia. Nah, anak-anak, ya, hidup yang berkelimpahan yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah hidup dalam rahmat-Nya, kita sudah hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya, di mana dahulu kita orang yang berdosa, ketika kita ditebus oleh Yesus, kita menjadi hidup berkelimpahan dalam rahmat Tuhan. Wow, luar biasa kan? Nah, hari ini kita akan tahu bahwa ada satu pemimpin yang luar biasa yang memberikan hidup kita itu menjadi orang yang berarti, dan hidup kita ini bukan hanya sampai berarti, tetapi hidup kita sampai berkelimpahan. Wow. Mau tahu siapa orangnya? Pemimpin yang luar biasa itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Kak Kristo mau tanya, semua percaya kepada Tuhan Yesus saat ini? Iya. Setiap siswa-siswi tolong dijawab dengan dalam hatimu, dalam hati kita masing-masing. Hari ini di rumah kita masing-masing, pertanyaan dari Kak Kristo, sudahkah kita mencintai Yesus? Sudahkah kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Amin, betul sekali ya. Nah, hari ini kita akan perhatikan bersama-sama bahwa pemimpin yang luar biasa itu adalah Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang sudah memimpin kehidupan kita. Dia adalah Allah yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Itu artinya bahwa pemimpin yang dikatakan tadi itu yang mengasihi kita, yaitu Yesus, patut untuk kita diikuti. Nah, untuk kita teladani, untuk menjadi panutan bagi kita sebagai anak-anak, sebagai anak-anak remaja, anak-anak SMP yang ada, yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kenapa Yesus itu sanggup, Yesus itu patut untuk kita ikuti, karena Dia adalah Tuhan yang senantiasa mengasihi kita. Mau hidup berkelimpahan? Satu, ikutilah Dia. Ya. Nah, coba kita lanjutkan. Artinya apa yang dikatakan sebagai seorang pemimpin? Ya. Nah, dikatakan sebagai seorang pemimpin berarti dia itu, Yesus itu menjadi suatu pegangan yang harus diikuti. Mengapa demikian? Nah, ini pertanyaannya. Mengapa demikian? Kita harus mengikuti Yesus. Karena pemimpin adalah yang memiliki pengetahuan lebih dari pengikutnya tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Nah, ketika kita hidup di dalam Tuhan, hidup kita berkelimpahan. Ada pemimpin yang selalu memimpin kita. Betul? Ya, Dialah Yesus yang memimpin kita. Dia adalah Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kita. Ya, puji Tuhan. Ya. Nah, semasa hidupnya di dalam dunia ini, Tuhan Yesus adalah seorang pemimpin. Kemanapun ia pergi, banyak orang yang mengikutinya. Kemudian pertama-tama banyak orang yang sakit yang ingin disembuhkan oleh kuasa ajaibnya. Wow, kalau kita perhatikan ya, setiap anak-anak, coba, Tuhan Yesus itu sudah menjadi seorang pemimpin yang baik. Ya, banyak orang yang mengikutinya. Kemudian dikatakan juga bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya sebagai seorang pemimpin, tapi Dia menyembuhkan orang yang sakit dengan kuasanya yang ajaib. Nah, ini hal yang membuktikan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya memimpin hidup kita, membuat hidup kita berkelimpahan, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupan orang yang mau percaya. Nah, coba lihat lagi ya. Bahkan ketika perbuatannya yang ajaib pada saat Yesus ada dalam dunia ini, dalam Matius pasal 4 ayat 24 sampai 25 dia katakan bahwa di sana tersiarlah seluruh
tersiarlah kabar tentang Tuhan Yesus ke seluruh kota-kota. Nah, ketika tersiar, maka orang banyak itu berbondong-bondong ya mengikuti dia, dan mereka datang ada yang datang dari Galilea, kemudian datang dari Dekapolis, kemudian ada juga dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Sungai Yordan. Nah, dalam setiap pengajaran Tuhan Yesus ya, dia selalu menekankan bagaimana ketika orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu hidup dalam kelimpahan. Berkelimpahan dengan rahmat, berkelimpahan dengan anugerah, berkelimpahan dengan kehidupan yang luar biasa yang Tuhan janjikan akan berikan kepada orang yang percaya kepada Dia. Nah, coba perhatikan kembali ya, dikatakan juga bahwa selain itu Tuhan Yesus juga mengajarkan bagaimana seharusnya menjalani hidup. Nah, menjalani hidup agar mendapatkan kehidupan yang mempunyai makna terbaik. Wow, luar biasa bukan ya? Nah, perlu diperhatikan untuk setiap kita, anak-anak yang ada, anak didik yang ada di sana. Jika kita melihat dalam Matius pasalnya yang ke-5 sampai Matius pasalnya yang ke-7 ya, di sana melalui khotbah Yesus kepada murid-muridnya ya, di sana memberikan petunjuk dan pesan Tuhan Yesus yang dia katakan yang perlu kita pahami bahwa dari setiap kehidupan orang-orang yang percaya ada berkat yang akan tetap terus mengikuti kita. Ya, bagi orang-orang yang mengatakan bahwa saya mau mengikuti Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, saya mengimani bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat saya. Nah, kata firman Tuhan, kata khotbah Tuhan Yesus itu dikatakan bahwa di dalam kehidupan orang yang percaya, di dalam setiap kehidupan orang yang berkata bahwa saya adalah pengikut Tuhan, ada kelimpahan. Tetapi di balik kelimpahan itu juga ada hal-hal yang akan kita alami ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Nah, coba perhatikan di sini ada beberapa pesan Tuhan Yesus yang perlu anak-anak semua ketahui ya. Dia katakan bahwa dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-6 sampai 8, dia katakan bagaimana seharusnya sikap kita dalam kita berdoa kepada Tuhan. Nah, sekarang Kak Kristo mau bertanya kepada setiap anak-anak yang ada. Pada waktu makan berdoa enggak? Berdoa tidak? Pada waktu tidur berdoa tidak? Pada waktu bangun tidur berdoa tidak? Nah, dalam Matius pasal 6 ayat 6 sampai 8 ada firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya, khususnya bagi orang yang berkata saya adalah pengikut Tuhan Yesus. Nah, coba kita lihat. Dikatakan dalam Matius 6 ayat 6 sampai 8 begini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Kemudian dikatakan begini lagi. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, ada tiga hal yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya melalui firman Tuhan yang sudah
dibacakan dalam Matius pasal 6 ayat 6 sampai 8. Ada 3 hal pesan Tuhan Yesus yang perlu kita pelajari. Ya, coba disimak baik-baik setiap anak-anak yang ada. Coba perhatikan. Yang pertama, dikatakan di sana bahwa menaikkan doa bukanlah tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan pujian. Ya, sekali lagi Kak Kristo mau katakan yang pertama bahwa menaikkan doa itu bukanlah tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, melainkan untuk membina hubungan pribadi dengan Allah. Nah, yang kedua, pesan Tuhan Yesus bagi kita, setiap orang yang percaya dan juga setiap kita anak-anak yang ada, dia katakan begini: isi doa kita adalah percakapan yang keluar dari hati kita. Nih, dari hati. Jadi, artinya begini, setiap doa yang kita naikkan itu bukan hanya sekedar dari mulut, tetapi dari hati. Nah, ini dari hati kita. Artinya kita harus bersungguh-sungguh dalam berdoa. Apa adanya, tidak perlu panjang lebar gitu. Ya, kemudian yang ketiga, ada pesan Tuhan Yesus bagi setiap anak didik dan bagi setiap kita orang yang percaya. Dikatakan bahwa walaupun Allah Bapa mengetahui apa isi hati kita sebelum kita mengucapkannya, ya, namun Ia tetap menunggu sampai kita memintanya, ya, dan kemudian yang berarti bahwa kita menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah yang pemurah. Nah, itu dia. Ada 3 hal, ya, yang Tuhan Yesus pesankan bagi kita. Nah, bagi mereka yang ingin sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, mendengarkan khotbah Tuhan Yesus, ya, sungguh merupakan suatu kesempatan yang indah. Wah, kesempatan yang indah bagi kita untuk mendapatkan pegangan apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya. Nah, anak-anak yang ada, ya, coba kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita kehidupan yang berkelimpahan. Dan ketika Tuhan Yesus itu ada di dalam dunia ini, ya, tidak heran bahwa Tuhan Yesus itu memiliki banyak sekali pengikut. Ya, selain dari 12 murid Tuhan, Yesus juga memiliki banyak sekali pengikut. Dan sampai hari ini pengikut Tuhan Yesus itu banyak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu memberikan hidup yang berkelimpahan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Dia, ya. Dan tidak heran kemanapun Ia pergi pada zaman Tuhan Yesus, ya, selalu ada kumpulan orang yang mengikutinya, yang menunjukkan keingintahuan mereka terhadap apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai umat Allah. Kalau dahulu, ya, Tuhan Yesus itu mempunyai banyak sekali pengikut yang rindu untuk mengetahui bagaimana mereka hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Hari ini juga Kak Kristo percaya bahwa setiap anak didik yang ada, setiap anak kelas 8 yang ada pasti ingin tahu tentang bagaimana hidup kita ini sebagai orang Kristen ketika kita katakan kita orang yang percaya. Nah, ketika orang yang percaya, ya, kepada Tuhan, ada hal-hal yang harus kita lakukan atau hukum yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, hukum yang kita terima dari ajaran Tuhan Yesus, yaitu bagaimana kita harus mengasihi. Wow, mengasihi. Ya, hukum yang pertama harus kita lakukan adalah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, sepenuh segenap jiwa kita dengan segenap akal budi kita. Nah, itu yang pertama. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihinya di atas segalanya yang di atas segala yang ditawarkan oleh dunia ini?
Apakah kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya bagi setiap anak didik. Ya, kemudian apa yang kita peroleh dengan mengikuti Kristus? Ya, pertama, coba kita perhatikan. Apa sih yang kita peroleh ketika kita mengikut Kristus? Yang pertama, bahwa di dalam Kristus itu ada jaminan keselamatan. Wah, di dalam Kristus itu ada jaminan keselamatan ya anak-anak. Ya, kalau kita perhatikan, Tuhan sudah menjanjikan kepada orang yang mengikuti Dia bahwa di dalam Dia kita akan mendapatkan keselamatan. Yang kedua, coba perhatikan dengan baik bahwa dikatakan dengan percaya kepada Kristus kita juga menerima hidup yang berkelimpahan. Wah, luar biasa bukan? Ya, anak-anak didik, luar biasa kan? Yang ketiga, dikatakan bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, ya, mengikuti Tuhan, dikatakan bahwa kita itu mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Wah, sudah ada keselamatan, sudah ada harapan yang baru, sudah ada hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus. Nah, sekarang Kak Kristo mengatakan bagi setiap anak didik yang ada, jangan ragu untuk mengikuti Tuhan ya. Di dalam Tuhan ada hidup yang berkelimpahan. Wah, luar biasa bukan? Ya, Tuhan Yesus itu luar biasa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ketika kita tahu kita hidup di dalam Kristus itu ada hidup yang berkelimpahan, apakah kita harus berdiam? Apakah kita mau berkata bahwa ya udah ikut Tuhan Yesus itu ya hidup berkelimpahan gitu loh? Wah, apakah kita hanya sebatas itu? Tidak sama sekali. Ya, bukan hanya sebatas itu. Ya, ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam Tuhan. Nah, anak-anak mau tahu apa saja yang harus kita lakukan ketika kita sudah tahu bahwa hidup kita hidup dalam berkelimpahan ketika kita percaya kepada Tuhan? Mau tahu nggak anak-anak didik yang ada? Mau tahu? Oke. Satu hal yang harus kita lakukan, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Wah, luar biasa bukan? Ya, selain kita hidup dalam berkelimpahan itu, kita harus mengasihi Tuhan. Ya, itu harus kita lakukan. Ya, bagaimana kita sebagai anak didik, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana ketika kita hidup berkelimpahan itu kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian selain mengasihi itu, Tuhan juga kita menjalankan perintah-perintahnya. Kemudian dan tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan serta janji-janjinya. Kita mendapatkan kekuatan ya, bahkan karunia-Nya bila kita membaca firman Tuhan. Kemudian mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Kemudian juga kita akan menemukan banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang Tuhan di sana. Ya, tentang Tuhan itu maha kasih, tentang Tuhan itu maha penyayang, Tuhan itu maha dahsyat, Tuhan itu luar biasa, dan banyak sekali. Kalau anak didik mau baca siapa itu Tuhan, coba buka Alkitabmu di rumah, ya, sempatkan waktumu lihat di situ dari Kejadian sampai Wahyu itu akan menceritakan siapa itu Tuhan kita. Nah, ya, seperti yang sudah Kak Kristo katakan tadi bahwa ya kita harus mengucap syukur ya di dalam hidup kita yang sudah berkelimpahan ini. Selain kita harus mengasihi Tuhan, kita juga harus mengucap syukur. Nah, coba kita perhatikan ya dalam Amsal pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-22 ya. Anak didik boleh baca Alkitabnya ya di rumah ya. Boleh baca Alkitabnya, tapi Kak Kristo akan bacakan di sini. Dalam Amsal pasal 17 ayat 22 dikatakan begini: hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, coba lihat di sini
Ya, perhatikan, dibilang hati yang gembira loh anak-anak, bukan hati yang sedih. Nah, seperti itu, tapi hati yang gembira. Nah, sudahkah hari ini anak didik bersuka cita, bergembira? Nah, orang yang bersuka cita itu, orang yang bergembira itu menggambarkan bagaimana dia itu hatinya penuh ucapan syukur. Nah, kata firman Tuhan, kata pelajaran kita pada saat ini bahwa orang yang hidup berkelimpahan itu pasti tahu bersyukur. Wah, dahsyat bukan? Ya kan? Luar biasa bukan Tuhan kita? Ya, harus bersyukur. Dikatakan bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Sedangkan semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Wah, coba perhatikan ya. Bersyukur itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berterima kasih kepada Allah, kepada Tuhan. Kemudian bersyukur adalah satu hal yang harus terus dilakukan selaku anak-anaknya Tuhan, ya. Namun demikian ternyata tidak semudah itu untuk bersyukur, karena banyak orang yang tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan, ya, dengan apa yang sudah Tuhan ciptakan dalam kehidupannya. Banyak kenyataannya orang yang tidak tahu bersyukur, ya. Bahkan sebagian orang itu merasakan sulit untuk bersyukur, terutama ketika menghadapi hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, anak didik, coba lihat, banyak orang yang saat ini ketika dia menghadapi kesulitan, dia bukan datang mencari Tuhan. Ketika dia menghadapi persoalan yang besar, dia tidak datang kepada Tuhan. Dia mencari penghiburan di dalam dunia ini. Nah, sekali lagi Kak Kristo mau katakan nih, ya, kalau ada persoalan, setiap anak-anak yang ada, mari datang kepada Tuhan. Kalau orang tuamu dalam persoalan, ajak orang tuamu, Ma, Papa, datang sama Tuhan. Tuhan pasti berikan kekuatan. Bersyukur kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Nah, ajak anak didik, ya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ajak orang tuamu datang bersyukur kepada Tuhan, ya, supaya hidup kita itu penuh dengan kelimpahan. Nah, kemudian, ya, ada satu ilustrasi. Nih ada ilustrasi, coba perhatikan ya. Dikatakan begini, ada seorang ibu, itu ibu ini bernama Liu Ximei. Nah, dia ini namanya Ibu Liu Ximei. Ia tinggal di desa Xinbu, Guangdong, China. Ia di bagian China sana. Pekerjaan sehari-hari Ibu Ximei ini adalah melakukan tugas rumah tangga, ya, tugas rumah tangga, dan sesekali ia bekerja di sawah atau di lahan pertanian keluarganya. Ibu ini juga terbiasa mencuci pakaiannya sendiri dan aktif melakukan kegiatan harian. Kemudian Ibu Liu Ximei ini juga menjadi istimewa karena ia melakukan semua aktivitasnya itu dalam usianya yang telah mencapai 102 tahun. Nah, resep umur panjangnya sederhana. Bayangkan nih, ibu ini umurnya 102 tahun. Ya, ada resep umur panjang. Nah, anak-anak didik mau nggak umur panjang? Mau nggak? Mau tidak? Ya, mau tidak umur panjang? Ya, peserta didik. Nah, ada resep nih umur panjang sederhana seperti yang diakuinya. Ya, nah dia bilang begini. Ia tidak minum alkohol. Wah. Kemudian dia bilang dia selalu menjaga kebersihan diri. Nih, tidak minum alkohol, dia juga menjaga kebersihan dirinya. Dan yang terpenting katanya, dia katakan bahwa ia tidak mau terlalu dipusingkan oleh keadaan sekitarnya. Ia sudah merasa bersyukur, ya, dengan apa yang dimilikinya. Nih, dia katakan nih, rahasia umur panjang nih dari Ibu Liu Ximei ini, dia katakan bahwa dia itu tidak minum alkohol, dia juga selalu menjaga kebersihan dirinya, dan yang terpenting katanya ia tidak mau terlalu dipusingkan, bahkan hidupnya itu penuh dengan ucapan syukur. Wah. Nah, ada juga kasus yang lain, bahkan di Indonesia dikatakan bahwa di Indonesia ini angka harapan hidup tertinggi tercatat itu dimiliki oleh
oleh orang-orang yang berada di daerah Yogyakarta. Tapi umurnya itu hanya sekitar 73 tahun. Artinya rata-rata penduduk Yogyakarta itu hidup hingga usia 73 tahun. Nah, namun beberapa ahli mencoba mencari tahu apa penyebab angka harapan hidup tertinggi ada di Yogyakarta. Ternyata ya, dia katakan bahwa karena selain rendahnya tingkat stres dan tingginya konsumsi serat melalui buah dan sayuran, juga karena budaya hidup orang Yogyakarta yang memegang falsafah, dia katakan falsafahnya Nrimo ing Pandum. Nah, Nrimo ing Pandum artinya dia katakan begini: menerima apa yang menjadi haknya, jangan sampai mengambil hak orang lain, apalagi menjadi serakah. Dia katakan begitu ya. Selalu bersyukur dengan apapun yang menjadi bagian mereka. Nah, ini dia ya. Kalau tadi Ibu Liu Xin Mei ini ada 102 tahun, dia katakan resepnya itu tidak minum alkohol, kemudian dia tidak mau memusingkan kiri kanan dia, artinya dia selalu bersyukur dengan keadaan dia, dan dia selalu menjaga kebersihan dirinya. Tapi kalau di Indonesia dia katakan bahwa iya, ini loh, dia bilang tidak harus selalu bersyukur. Ya, jangan sampai mengambil hak orang lain, jangan menjadi serakah, tapi bersyukur dengan apa yang ada. Nah, ini tips dari Ibu Liu Xin Mei dan juga dari orang-orang yang ada di Yogyakarta, ya, supaya umur yang panjang. Ini dari dunia nih, tapi ada enggak yang dikatakan oleh firman Tuhan supaya umur panjang? Oh, ada dong. Apa? Coba mari kita perhatikan. Kalau di dalam Amsal pasal 17 ayat 22 dikatakan begini. Ini kata firman Tuhan, ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Wah. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, ini dia. Perhatikan ya, anak-anak yang ada dikatakan begini. Hati yang gembira adalah salah satu akibat dari hidup yang bersyukur. Sedang semangat yang patah biasanya terwujud dalam keluhan, lawan kata dari kata hidup bersyukur. Nah, ini dia. Hati yang gembira itu selalu diungkapkan atau terjadi dengan orang yang mau mengucap syukur. Nah, ini dia nih, ya. Hidup bersyukur itu yang perlu ada dalam hidup kita. Sekali lagi Kak Kristo mau katakan, anak-anak sudah bersyukur belum? Nah, kalau belum bersyukur, ingat, hidup kita ada dalam kelimpahan itu karena Tuhan Yesus. Bersyukur. Nah, ada satu contoh Alkitab, ya, kita perlu perhatikan. Ada satu contoh Alkitab, di dalam Alkitab itu yang hidupnya selalu bersyukur, yaitu dia Rasul Paulus. Wah, Rasul Paulus, ya. Nah, dalam Filipi 4 ayat 4, ya, ketika Paulus itu berada di dalam penjara di kota Roma, ketika dia menulis surat Filipi, ia tetap bersukacita walaupun ia ada dalam penjara, ya. Dia selalu bersyukur kepada Tuhan, apapun yang terjadi dia selalu katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu ada bagi dia apapun yang terjadi. Nah, itu dia contoh dalam Alkitab, dia selalu bersyukur. Ya, dia selalu merasakan yang namanya kasih Tuhan. Dia selalu merasakan yang namanya damai sejahtera. Karena kenapa? Dia tahu bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekali lagi Kak Kristo mau tanya, sudah bersyukur belum dengan hidupmu hari ini? Sudah bersyukur belum dengan apa yang kamu miliki saat ini? Sudah bersyukur belum punya orang tua yang baik? Sudah bersyukur belum kamu memiliki kehidupan saat ini masih bisa sehat? Sudah bersyukur belum? Kita harus bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan Yesus baik, ya, dalam hidup kita. Nah, damai sejahtera, perhatikan anak-anak didik yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Damai sejahtera dapat dilihat pada kehidupan Rasul Paulus sekalipun ia di penjara. Artinya secara fisik juga ia sedang menderita. Dia sedang menderita karena dia di penjara, ya, betul sekali, ya. Tetapi ia tetap tegar, tidak putus asa, dan yang terpenting itu ia tidak kehilangan sukacita dan rasa syukur dalam hidupnya. Kemudian
Bahkan lebih dari itu, ia juga tetap bisa menjadi berkat bagi jemaat, ya, di Filipi, Efesus, dan Tesalonika. Melalui suratnya ia menghibur dan menguatkan jemaatnya dalam menghadapi masalah hidup yang mereka sedang hadapi. Nah, kalau dikatakan bahwa Rasul Paulus bisa mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya, baik dalam susah maupun senang, dia tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Hidup berkelimpahan, Tuhan Yesus baik. Dan kita harus mengasihi Tuhan dengan hati kita yang paling dalam, ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa betapa besarnya manfaat yang bisa kita peroleh dari hidup bersyukur. Kalau hari ini hidupmu berkelimpahan, jangan lupa ya anak didik yang ada, kasihilah Tuhan Allahmu, mengucap syukurlah senantiasa kepada Tuhan, ya. Karena bersyukur itu adalah sikap hidup yang harus ditumbuhkan, dan dipelihara, tidak tergantung pada kondisi atau keadaan di luar. Tetapi kuncinya adalah kita mau, lalu kita berupaya untuk itu. Kuncinya adalah kita mau dan berupaya untuk itu. Hidup berkelimpahan, kasihilah Tuhan, bersyukurlah kepada Dia yang memberi kelimpahan. Nah, sekarang anak didik yang ada sudah tahu kan bagaimana kita hidup ketika kita percaya kepada Tuhan, kita hidup berkelimpahan, dan apa yang kita lakukan sesudah kita tahu hidup kita berkelimpahan, kita harus bersyukur dan harus mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kegiatan pembelajaran pendidikan agama Kristen bersama dengan Kak Kristo sudah selesai sampai di sini. Dan biarlah apa yang sudah kita dengarkan melalui pembelajaran agama Kristen saat ini boleh menjadi pelajaran bagi setiap peserta didik, ya, supaya peserta didik yang ada lebih percaya kepada Tuhan, lebih mengimani Tuhan, lebih tahu mengucap syukur, tahu bahwa hidup kita ini berkelimpahan di dalam Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Hari ini bahkan sampai selamanya harus terus mengucap syukur dan mengasihi Tuhan, ya. Oke, puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada saat ini. Mari sama-sama lipat tangan semua peserta didik yang ada di rumah. Mari berdoa dengan baik, sikap berdoa yang baik bagaimana, dan doa ini kita naikkan dengan hati kita yang paling dalam. Mari sama-sama Kak Kristo ajak berdoa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami sudah belajar dalam pendidikan agama Kristen. Sungguh luar biasa bahwa firman itu dahsyat bagi kami. Hidup berkelimpahan adalah hidup ketika kami memiliki Tuhan Yesus sebagai pemimpin kami. Dan kehidupan yang berkelimpahan itu berarti kami harus mengasihi Tuhan dan selalu tahu mengucap syukur. Karena di dalam ucapan syukur itu ada hidup yang selalu dikuatkan, ada hidup yang selalu bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah setiap peserta didik yang sudah mengikuti pelajaran agama Kristen. Terus berikan mereka hikmat kepintaran agar mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Kami akan akhiri pembelajaran kami pada saat ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.